Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Satri tentunya di mata pelajaran IPA. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Silahkan disimak dengan baik ya. Selamat menonton. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian menyimak video ini dengan baik, Ibu harapkan kalian mampu mengetahui yang pertama, pengertian klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, mampu mengetahui tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, mampu mengetahui dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang keempat, mampu mengetahui tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Dan yang kelima adalah mampu mengetahui klasifikasi 5 kingdom. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang klasifikasi makhluk hidup, sebelumnya Ibu minta kalian untuk like, komen, dan subscribe ya YouTube channel Anak Muda Tarakan. Baik, Ibu lanjutkan ke klasifikasi makhluk hidup. Merupakan suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Ada 4 tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, pengelompokan atau mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Kemudian tujuan yang kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakannya antara satu dengan yang lainnya. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan tujuan yang keempat adalah untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Baik, kita lanjut ke dasar klasifikasi. Yang pertama, adanya persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Kemudian dasar yang kedua, yaitu adanya ciri bentuk tubuh atau biasa disebut dengan morfologi. Kemudian dasar yang ketiga, yaitu adanya ciri organ dalam tubuh atau biasa disebut dengan anatomi. Kemudian yang keempat adalah dasar adanya manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Perlu kalian ketahui bahwa tokoh yang pertama kali menemukan tentang konsep klasifikasi adalah Bapak Carolus Linnaeus. Dan ilmu yang berkaitan dengan klasifikasi disebut dengan taksonomi. Kemudian, tingkatan-tingkatan mengenai klasifikasi disebut dengan takson. Tingkatan klasifikasi pada makhluk hidup. Untuk takson hewan dimulai dari kingdom atau kerajaan, filum, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Sedangkan di takson tumbuhan dimulai dari kingdom atau kerajaan, divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir adalah spesies atau jenis. Untuk perbedaan pada takson hewan dengan takson tumbuhan itu terletak pada urutan kedua, yaitu di takson hewan disebut dengan filum, sedangkan pada takson tumbuhan disebut dengan divisi. Selanjutnya kita bahas mengenai klasifikasi 5 kingdom. Artinya pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan. Pengelompokan ini dipelopori oleh seorang ahli biologi yang bernama R.H. Whittaker. Beliau ini mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan atau 5 kingdom. Yang pertama adalah Monera, kemudian yang kedua adalah Protista, yang ketiga adalah Plantae, yang keempat adalah Fungi, dan yang kelima adalah Animalia. Kerajaan atau kingdom yang pertama adalah Monera, merupakan kelompok makhluk hidup yang sangat sederhana dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ciri-ciri Monera yang pertama adalah bersifat prokaryotik atau tidak mempunyai membran sel, dan yang kedua adalah bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Baik, kita lanjutkan. Kingdom selanjutnya adalah Protista. Ciri-cirinya
Yang pertama adalah bersifat eukariotik atau mempunyai membran inti sel. Kemudian uniseluler atau sel tunggal, kemudian multiseluler atau biasa disebut dengan mempunyai sel yang banyak. Protista mempunyai atau terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, protista mirip hewan, contohnya adalah protozoa. Kemudian yang kedua, protista mirip tumbuhan, contohnya adalah ganggang atau alga. Dan yang ketiga adalah protista mirip jamur, contohnya adalah jamur lendir. Selanjutnya adalah fungi atau dalam sehari-hari kita sebut dengan jamur. Ciri-ciri fungi adalah yang pertama adalah eukariotik, kemudian yang kedua tubuhnya uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Kemudian yang ketiga tubuhnya terdiri dari hifa yaitu berupa benang dan satu lagi yaitu heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Kemudian kita lanjut ke kingdom selanjutnya yaitu plantae atau biasa kita sebut dengan tumbuhan. Ciri-cirinya yang pertama adalah eukariotik, kemudian yang kedua adalah bersifat multiseluler, dan yang ketiga adalah autotrof atau bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Semoga kalian bisa mengerti dengan adanya video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Anak Muda Tarakan. Oke, salam sehat dari Ibu. Semuanya tetap jaga kesehatan dan harus tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.